Halo semuanya, kembali lagi dalam Money Discussion with Rifan Kurniawan. Nah, di episode kali ini kita kedatangan Pak Parahita Irawan. Selamat siang, Pak. Siang, Pak Rifan. Apa kabar, Pak? Baik, sehat. Terima kasih ya, Pak, sudah hadir. Nah, buat teman-teman ya mungkin udah nggak asing lagi dengan Pak Parahita, karena Pak Parahita ini juga udah lama di pasar modal. Jadi sekilas mengenai Pak Parahita ini adalah juga seorang value investor dan juga founder dari investasi jalanan. Ya, Pak Parahita juga udah 17 tahun ya Pak ya di pasar modal Indonesia ya Pak ya. Hampir 18. Hampir 18 tahun ya. Jadi pastinya akan banyak yang bisa di-sharingkan ke teman-teman. Hari ini harapannya adalah semoga bisa bermanfaat. Nah, Pak Parahita, sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin boleh cerita sedikit nggak Pak ke teman-teman di sini mengenai mungkin latar belakang, kemudian perjalanannya di pasar saham seperti apa? Silakan Pak. Saya orang teknik ya sebenarnya ya. Cuman kemudian kebetulan waktu itu kerja juga di bidang teknik juga, dan tapi memang tertarik dengan investasi. Cuman memang awalnya memang ya cuman gitu-gitu aja ya, artinya dari tahun 2004 itu ya sempat bikin klub investasi juga sama beberapa teman gitu ya. Kita beli saham bareng-bareng sekitar 10 orang waktu itu. Dan kita mungkin ya rutin lah untuk bahas itu ya setiap minggu gitu ya, sama apa yang kira-kira menarik, apa yang bisa kita beli. Ya dari situ mulai banyak belajar. Terus kemudian baru di 2008 itu saya benar-benar ya sangat serius ya di saham gitu. Ya sebelumnya juga serius, cuman waktu ini benar-benar sendiri ya, artinya memang benar-benar fundamental gitu ya. Fokus, karena sebelumnya kan ada campur teknikal segala macam, tapi memang kan setiap orang kan akhirnya punya style sendiri, akhirnya kayaknya saya lebih ke fundamental kayak gitu ya cocoknya ya, dan itu berjalan sampai sekarang. Sempat bikin blog juga tahun 2008, tapi baru aktif di Instagram mungkin baru tahun lalu itu ya. Iya. Jadi kira-kira gitu Pak Rifan. Oke, jadi udah dari 2004 ya Pak ya di pasar modalnya, dan waktu itu kan juga bikin website Parahita WordPress ya Pak ya. Iya betul. Ya kan, itu dari 2008 ya Pak 2008 ya. 2008 itu. Oke, wah ini makanya saya juga dulu pas awal-awal juga suka baca websitenya Pak Parahita juga Pak. Banyak banyak insight-insight menarik juga yang bisa kita dipelajari Pak. Gitu. Nah, terkait soal kalau Pak Parahita sendiri kan juga value juga ya Pak ya pendekatannya ya. Nah, mungkin boleh diceritakan ke teman-teman di sini nggak Pak mengenai gaya investasinya Pak Parahita, mungkin dari awal di tahun 2004 tadi sampai dengan misalkan di tahun 2022 ini, apakah sama atau seiring dengan perjalanan investasi Pak Parahita ada transformasi tertentu Pak atau penyesuaian gaya investasi? Silakan Pak. Ya, itu memang saya pikir itu hampir sama dialami banyak orang ya. Artinya memang dari awal itu memang kan ketika baru di dunia investasi saham gitu, semua dicoba, semua dipelajari gitu ya. Ya segala macam, mulai dari apa itu namanya technical, fundamental, terus kemudian muncul waktu itu bandarmologi segala macam ya, kita pelajari semua lah maksudnya. Saya coba baca-baca semua. Tapi kemudian di 2008 ketika waktu itu krisis global ya. Jadi memang kerasa itu ya, banyak saham yang memang kita bisa lihat itu dia murah atau enggak, atau dia bagus atau enggak, itu jatuh. Itu even yang bagus pun jatuh, artinya enggak cuma yang jelek. Terus saya pikir, tapi kemudian ada something yang beda ketika mulai recovery, itu kelihatan yang bisnisnya bagus itu dia lebih dulu, lebih cepat ya Pak. Cepat ya, lebih cepat pulih waktu itu. Saya kemudian mulai belajar terus waktu itu. Kemudian saya mulai sharing di situ kan, tentang analisisnya, tentang valuasinya. Sebenarnya fokus karena memang background juga ya memang masih inline ya. Jadi saya bisa kasih sharing ke teman-teman. Sampai sekarang itu mungkin tidak banyak berubah, cuman mungkin yang heavy untuk yang di akhir-akhir itu saya lebih fokus ke quality-nya. Artinya nggak cuman angka. Kalau dulu awal mungkin belajar mungkin lebih banyak angka kayak gitu ya, angka segala macam, rasio segala macam. Seiring dengan waktu mulai kayaknya harus lebih basic lagi ya, artinya saya mulai lebih fokus ke kualitatifnya. Oke, jadi kurang lebih nggak terlalu banyak perubahan, tapi yang dititik beratkan lebih ke quality-nya ya Pak ya sekarang ya. Nah, kalau misalkan dari Pak Parahita sendiri,
termasuk yang lebih melihat makronya terlebih dahulu, kemudian baru narrow down ke company analysisnya Pak? Atau lebih tipikal yang bottom up Pak? Kalau saya lebih ke bottom up. Lebih ke bottom up? Karena biasanya saya screening ya, memang screening itu memang kelihatan langsung berapa listnya saham gitu ya. Screening awal aja, maksudnya yang memenuhi kriteria mungkin loose ya, biar nggak terlalu sedikit yang kita dapat, mungkin bisa dapat 200, 300 gitu ya. Itu yang mulai dari situ baca satu-satu. Jadi bukan dari top down seperti itu ya, dari makro, tapi memang bottom up. Karena memang menarik, karena memang saya benar-benar cari company yang memang prospektif. Artinya as a business. Jadi bukan dari makronya, dia as a whole dia lagi bagus gitu ya. Artinya baru kita cari ke bawah, baru cari mana yang bagus. Saya lebih suka, saya udah tahu dari awal perusahaan ini calon bagus memang. Regardless dia kondisi ekonominya lagi gimana gitu ya, inflasi lagi tinggi atau gimana. Justru di situ saya pengen lihat kekuatannya dia gimana. Ya kira-kira gitu Pak Rifan. Nah kalau tadi Pak Rahita sempat mention juga ke teman-teman soal quality-nya Pak. Yes. Nah mungkin boleh di-define lebih detail lagi nggak Pak? Itu memang menarik ya, karena memang agak kalau teman-teman yang sekarang memang kadang-kadang agak susah mendefine itu ya kualitas. Ya memang. Tapi yang satu hal yang pasti memang pertama dia manajemennya harus bagus. Manajemen bagus itu dalam arti dia bisa kasih performance bagus, dan dia juga punya integritas. Artinya begitu manajemen punya integritas, kita baca laporan keuangannya itu lebih tenang. Artinya memang ya ini memang mereka jujur, mereka benar gitu ya, dan mereka punya tanggung jawab gitu ya. Itu memang mostly di manajemen kita lihat di situ. Terus kemudian kualitas yang kedua secara bisnis, as a bisnis, dia secara natural punya competitive advantage. Kalau orang bilang sekarang moat ya. Ya, artinya dia memang dilahirkan untuk menang. Artinya gitu. Dia dilahirkan untuk menang. Entah itu macam-macam ya bentuknya, bisa kita tahu lah competitive advantage. Ketiga dari bisnis modelnya memang ya. Dari bisnis modelnya end to end, apakah gampang dipahami nggak sih gitu. Ada yang memang dia tidak gampang dipahami, belum tentu untung juga gitu. Kadang-kadang ketemu kalau orang gitu seneng, wah ini advance gitu ya, dia canggih gitu ya, memang dia mungkin startup katakanlah atau gitu ya, dia macam-macam line bisnisnya banyak banget. Tapi saya pikir untung nggak sih, kan pada buntutnya kan itu, artinya dia tidak sederhana, tapi ya untungnya juga nggak gede juga gitu kan. Saya lebih suka yang sederhana bisnis modelnya, artinya sederhana, bisa saya pahami, dan produknya banyak dipakai orang, simple, dan kemudian biasanya saya bayangin seandainya 10 tahun lagi perusahaan ini masih ada nggak sih, masih kuat nggak sih. Saya selalu mikir kayak gitu. Coba bisa pikirkan kalau memang 10 tahun lagi kayaknya bakal ada, tetap kuat deh. Nah itu mungkin saya masuk di situ. Kualitatif salah satunya itu ya. Jadi lihat manajemennya apakah punya integritas atau tidak. Kemudian tadi juga lihat moat dari sebuah perusahaannya. Kemudian kalau yang saya mau tahu lebih detail nih Pak Rahita, bicara mengenai tadi Pak Rahita sempat mention soal lebih menyukai bisnis yang sederhana, ya kan? Nah, tapi kan kalau kita bicara di pasar saham Indonesia nih Pak, kan banyak perusahaan yang sekarang ini mungkin bisnis modelnya lebih kompleks, dalam artian gini Pak, mungkin kalau yang sederhana mungkin yang ada di pemikiran teman-teman adalah consumer goods atau retail, itu kan sederhana Pak. Tapi ada juga kalau kita bicara misalkan komoditi. Komoditi ini kan sedikit tricky Pak. Saya ingin tanya kalau pandangan Pak Rahita sendiri terkait untuk invest di saham-saham komoditi ini seperti apa Pak? Ya, artinya kalau komoditi kan pasti cyclical ya. Kalau memang harus punya moat itu agak susah juga di komoditi ya. Namanya juga komoditi gitu kan. Tapi cyclical yang perlu diingat, itu saya invest juga sih di cyclical, tapi yang perlu diingat itu ada masanya. Artinya enggak, kalau buat saya sih itu bukan buat yang bertahun-tahun lama megang gitu ya, up and down. Masalahnya kalau down-nya down banget. Kalau enggak seperti biasa gitu kan, benar-benar down banget gitu. Artinya uang kita ngelok di situ ya lama sekali gitu. Ya. Artinya memang ya harus, kalau cyclical mau nggak mau harus paham di
harga komoditasnya di cycle-nya gimana gitu ya. Ada porsi di investasi di portofolio saya untuk yang komoditas mungkin, tapi nggak terlalu besar sih. Mostly saya cari di saham yang growth. Ya, kalau orang bilang GARP ya sekarang ya, value reasonable price. Growth at reasonable price. Ya, saya lebih suka seperti itu. Jadi mostly portofolio saya mungkin disusun sama itu, tapi mungkin ada yang kayak cyclical, turnarounds, ada yang agak-agak lucu-lucu lah gitu ya. Sih. Ada cabenya. Nah, gitu. kalau Pak Parahita sendiri lebih misalkan di satu portfolio gitu ya Pak ya. Apakah Pak Parahita hold-nya itu bisa sampai apa ya, jangka panjang sekali atau misalkan tipikal yang ketika misalkan dia sudah mencapai nilai intrinsik atau misalkan target price yang Pak Parahita tetapkan gitu ya, Bapak akan jual dan mengganti dengan saham lain atau seperti apa Pak penyusunan portfolionya? Pada dasarnya saya cari saham yang bisa saya pegang lama sekali. Tapi kan itu idealnya. Kita kan harus realistis juga, artinya nggak gampang, nggak banyak perusahaan yang bisa seperti itu, yang bisa kita perlakukan. Karena terkadang tiba-tiba dia secara mode-nya udah mulai menipis, artinya kita lihat seperti itu. Ya realistis mungkin, artinya kalau udah kayak gitu, ya kalau memang udah untung lumayan ya jual juga. Ya. Begitu dia secara fundamental bisnisnya memang nggak sekuat dulu lagi gitu ya, ya mau nggak mau dijual. Tapi kalau pada dasarnya saya pengen bisa pegang lama, tapi nggak banyak perusahaan yang bisa saya perlakukan seperti itu, terus terang. Gitu. Tapi yang memenuhi kriteria itu saat ini Pak Parahita masih hold juga ya Pak ya? Masih. Jadi ada saham yang Bapak pertahankan untuk jangka panjang, tapi ada juga yang Bapak holdnya kayak cyclical tadi ya, ketika sudah mencapai nilai intrinsiknya mungkin Bapak akan lepas, akan jual gitu ya Pak ya. Oke, nah sebelum saya lanjut lagi Pak, ini kan Bapak juga nulis buku juga kan ya Pak ya. Kalau nggak salah kan ada 4 buku ya, ada Investing Ideas, kemudian Behind Investing Ideas, Street Investing, dan juga The Fundamental Puzzle. Nah mungkin boleh diceritain nggak Pak ke teman-teman di sini, mungkin sekilas saja tentang apa sih isi dari buku-buku tersebut Pak? Sebenarnya yang utama bukunya itu adalah Street Investing. Sebenarnya dulu ngomong dulu di Investing Ideas. Investing Ideas itu buku pertama saya, memang itu teknis sekali ya. Memang cara menghitung analisis gitu ya, perusahaan, rasio segala macam, valuasi gitu di situ ada. Terus kemudian dibikin lebih ada tambahan-tambahan materi ya untuk dilengkapi gitu ya di Street Investing. Nah, kalau kemudian yang itu yang 1, 2. Kemudian yang Behind Investing Ideas itu sebenarnya itu banyak waktu tulis buku itu yang Investing Ideas itu saya nulis juga gitu ya. Tapi kayaknya ini nggak masuk ke mainnya itu ya, untuk yang main idenya. Tapi dia supporting juga. Ya daripada itu saya tulis aja, saya masukkan situ gitu kan. Mungkin kalau dibuka-buka lagi, ini mungkin ada something yang menarik gitu. Kalau di Fundamental Puzzle itu saya memang banyakkan lihat fenomena-fenomena di pasar modal atau di dunia keuangan kayak gitu, atau dunia bisnis ya, yang memang mungkin cukup relevan ya. Jadi sebenarnya itu lebih kayak banyak eksperimen sih. Jadi kadang saya kayak suka mikir yang soal macam-macam gitu, tapi kayaknya nggak langsung direct ke investasi, saya masukin situ aja gitu. Fundamental Puzzle. Artinya memang karena mau nggak mau, meskipun itu kelihatannya acak ya, random banget saya di buku itu yang Fundamental Puzzle itu, tapi sebenarnya itu gimana ya, itu yang membentuk karakter saya, prinsip saya untuk investasi sampai sekarang, style saya sampai sekarang. Seperti itu memang. Ya, berarti kalau misalkan teman-teman pengen baca bukunya, nanti mungkin bisa ke Instagramnya Pak Parahita ya. Nanti linknya kita taruh di deskripsi ya teman-teman ya. Oke Pak, nih kita balik lagi nih ke gaya investasi Pak. Kan mungkin Pak Parahita sempat mendengar juga ya tahun apa ya kemarin ya, 2021 ya kan, banyak lah kalau di sosial media Pak yang bilang bahwa value investing is dead segala macam. Saya juga banyak tuh Pak teman-teman follower yang kemudian DM segala macam dari pandangan Pak Parahita. Apakah benar bahwa value investing is dead? Gimana, silakan Pak? Kalau saya bilang sih itu sebenarnya cuman potongan
Cuman sebagian, memang ada masa-masanya itu seperti itu ya. Ketika kan waktu itu kan memang waktu tahun 2020 ya, waktu pandemi itu Pas ya. pandemi. Pas pandemi kan memang banyak yang saham-saham yang memang lebih banyak didorong oleh sentimen, farmasi, ya terutama di bidang kesehatan lah ya, rumah sakit segala macam. Terus kemudian muncul namanya ya momentum yang teknologi, ya teknologi, saham-saham teknologi yang baru-baru kan banyak yang IPO juga di bursa. Ya kan. Betul. Nah itu yang kemudian memang kayak saya lihatnya kayak hype ya. Jadi seakan-akan memang yang namanya value udah nggak ada. Tapi masalahnya kan kita kan nggak bisa lihat sepotong waktu itu juga. Ya. Karena memang saya dulu juga sempat, maksudnya sebelum saya invest juga ya, waktu itu cerita ada .com segala macam, memang seperti itu sama. Sama ya. Karena memang seperti siklus. Kadang-kadang memang ada masanya memang sama-sama yang momentum seperti itu memang luar biasa gitu ya kenaikannya, sehingga kayak seakan-akan value investing is dead. Tapi masa cuman gara-gara setahun terus disimpulin kayak gitu ya. Sesuatu yang udah apapun itu, artinya kita kan investasi memang cari value-nya, memang artinya kan memang bisnisnya itu punya value atau enggak, ya itu ya saya kira mungkin nanti akan berubah bentuk. Sama seperti ketika Warren Buffett, dia yang memodifikasi dari ilmunya dari Benjamin Graham, yang dia, saya nggak setuju mungkin beberapa bagiannya dari Ben Graham. Dia ketemu Charlie Munger, terus kemudian dia kembangin sendiri yang namanya Moat tadi segala macam, Wonderful Companies. Dan itu saya pikir nanti nextnya mungkin after Buffett juga nanti ada pengembangan juga untuk value investing, supaya ya tetap bisa adjust sama kondisi bisnis yang sekarang, tapi tetap value tetap itu, artinya memang kita harus ngejar value, tapi bentuknya kayak misalkan contoh gini, untuk value kan dulu kan heavy di tangibles, katakanlah ya, tangibles, dan itu memang salah satu yang agak susah untuk diterima oleh yang benar-benar pure value investor, karena mereka umumnya benar-benar heavy ke tangible. Dan kalau yang di bisnis sekarang itu sangat mengandalkan intangibles. Dan itu memang di sistem akuntansi juga agak gimana ya, untuk akomodasinya mungkin agak masih belum bagus, belum sempurna lah katakanlah ya, bukan belum bagus tapi belum sempurna untuk menangkap esensi bahwa ini nilai dari intangibles ini sebenarnya berapa sih. sih. Kalau kita lihat laporan keuangan nggak akan terlalu kelihatan gitu kan masalahnya, tapi itu sangat berperan sekarang. Dan itu memang real. Nah itu challenge-nya di situ sebagai seorang value investor nanti ke depannya. Tapi mungkin belum sekarang ya. Masih nanti. Tapi saya pikir akan seperti itu. Oke. Nah kalau balik lagi Pak ke ke mungkin pengalaman Pak Parahita sendiri. Tadi Pak Parahita juga sharing soal ada evolusi atau ada pengembangan dari gaya investasinya Pak Parahita. Nah yang saya mau tanyakan adalah Pak Parahita apakah pure value, maksudnya value yang pure yang mungkin tadi Pak Parahita sempat mention soal net tangible asset, kan, NCAV segala macam, atau yang tadi Pak juga melihat growth story dari sebuah perusahaan atau seperti apa Pak? Justru saya memang lumayan heavy di growth-nya memang, saya lihat ya. Ada beberapa orang yang mungkin konservatif ya, karena growth itu kan artinya nggak pasti di masa depan itu nggak ada jaminan dia akan growth segitu. Lebih baik kita lihat yang di present, kita punya book value segini, ada memang seperti itu. Cuman kalau saya ya artinya lebih suka yang Buffett sekitar tahun 80-an ya. Yang sudah ada pengaruh dari Charlie Munger dan juga Philip Fisher ya Pak ya. Lebih Philip Fisher. Jadi lebih banyak konsep ke Wonderful Company. Itu menarik sekali. Karena itu perusahaan yang sangat menarik. Ketika dia punya moat yang bagus, kemudian dia bisa tumbuh terus gitu ya. In the long term itu nanti dia akan menghasilkan ROI yang tinggi, konsisten kayak gitu ya. Bisnisnya dia tumbuh. Tapi maksudnya memang tumbuh tapi tetap untung ya. Karena ada yang tumbuh doang gitu, tapi nggak untung ada gitu ya. Tapi tumbuh dan untung. Nah itu saya lebih cenderung ke situ. Artinya memang lumayan heavy untuk growth-nya saya. Walaupun memang tingkat kepastiannya lebih rendah dibandingkan book value. Cuman itu untuk long term itu bisa lebih untuk long term untuk investing itu lebih menarik sih buat saya sih. I see. Nah saya mau lanjut lagi Pak. Banyak yang bilang bahwa ini kalau misalkan saham-saham value itu cenderung tidak liquid Pak.
Oh. Nah, yang mungkin yang saya mau tanyakan ke Pak Parahita adalah apakah benar persepsi bahwa saham yang value itu semuanya tidak liquid, ya kan? Atau seperti apa? Dan yang kedua adalah apakah Pak Parahita menjadikan likuiditas volume perdagangan sebuah saham itu sebagai salah satu komponen juga dalam keputusan investasi Pak Parahita? Dalam hal yang tidak terlalu ekstrim, saya nggak terlalu mikirin sih. Artinya gini, justru itu sebenarnya keunggulan dari investor retail yang harus kita manfaatkan. Ketika perusahaan saham-saham yang udah banyak dikenal, dia market cap-nya lumayan gede, itu potensi tumbuhnya mungkin nggak banyak di situ. Iya. Artinya dia pun tumbuh mungkin about 5 to 10% a year gitu ya. Artinya, tapi kalau kita ngomong perusahaan yang masih mid atau ya kalau mid, saya lebih suka yang middle cap sih sebenarnya. Artinya dia ruang untuk tumbuhnya masih besar, tapi yang nggak banyak di follow sama institusi, sama analis gitu ya. Ya artinya analis juga dari sekuritas juga dia nggak akan lihat itu karena memang market cap-nya kecil banget. Mungkin dia ikutin gitu kan, dia nggak bisa beli di situ juga. Iya. Nggak bisa main di situ juga gitu. Itu yang menarik karena kalau tidak banyak yang mengulas, tidak banyak yang lirik, harganya cenderung dia akan murah loh. Ya. Itu keunggulan dari investor retail. Yes. Privilege-nya kita. Privilege dari investor retail itu yang harus dimanfaatkan. Tapi memang kalau terlalu ekstrim sepinya juga ya susah juga ya. Sehari misalkan 500.000, 1 juta, jangan tapi juga ya sepi-sepi normal lah. Nanti juga kalau dia bisnisnya tumbuh terus gitu ya, dia benar memang hipotesis kita benar bahwa dia ini nanti dia akan tumbuh bagus gitu ya. Iya. Nanti rame-rame juga sendiri. Iya. Nah, terkait soal, saya pengen tanya ke ini Pak, seperti apa Pak Parahita melihat bisnis-bisnis seperti ya teknologi ataupun juga bank digital ini Pak? Terus terang aja ya, kalau saya kan memang basisnya dari orang teknik ya, mungkin kalau Pak Rifan tahu ya, artinya memang saya sangat tertarik untuk ngikutin perkembangan teknologi sebenarnya, terus terang. Kalau memang ada seperti itu buat saya sebagai seorang engineer itu sangat menarik bagi saya sebagai seorang engineer. Tapi saya kan investor juga ya. Mungkin dulu saya pernah posting tentang Gartner yang hype cycle itu. Artinya memang ketika teknologi pertama ditemukan dan itu memang bisa bikin heboh, hype. Hype itu artinya memang ya ceritanya udah kemana-mana, potensinya memang gede, orang udah ngerespon dengan bagus market. Harganya naik food, padahal bisnisnya baru di sini nih. Masih di sini. Iya, bisa. Saya cukup yakin gitu ya. Nanti teknologi itu akan terpakai. Benar-benar akan berguna untuk industri, mungkin butuh waktu. Enggak sekarang lah gitu yang belum waktunya, masih terlalu cepat gitu. Tapi masalahnya kan responnya udah sampai sini. Masih sini. Jadi itu nanti harganya udah naik terus, bisnisnya memang bagus. Karena saya perhatikan memang nggak semuanya itu cuman bukan jual sih, maksudnya bukan ada story aja gitu. Karena ada beberapa yang saya perhatikan kinerjanya bagus juga ya. Tapi dengan PI beratusan kali. Istilahnya gitu. Yang tadi Bapak bilang udah di sini. Harganya udah di sini. Tapi bisnisnya oke sebenarnya kalau kita lihat gitu ya, real. Dia kayak ya macam-macam lah. Kalau nanti sebut nanti bikin pom-pom saya. Cuman itu menarik. Ini fase hype. Artinya ada beberapa yang memang benar-benar perform as a business, ada yang dia memang ya dari 10 kemungkinan yang gagal berapa lumayan banyak juga. Namanya bisnis kan pasti baru seperti itu kan. Yang survive cuma berapa 1 2 3 gitu ya. Itu nanti akan seperti itu. Yang masih belum ketahuan, even kayak bank digital itu kita kan belum tahu juga yang benar-benar akan survive, yang jadi raksasa yang mana belum tahu kan. Belum tahu. Itu belum, nanti kalau yang konvensional ikut main, itu lebih seru lagi. Lebih seru lagi. Akhirnya lebih seru lagi itu. Ya artinya saya nggak ada resistance gitu ya terhadap teknologi seperti itu. Sangat menarik karena saya yakin memang sistem ekonomi pasti akan berkembang terus. Dan itu memang topangan dari teknologi itu dibutuhkan sekali. Cuman untuk bentuk seperti apa yang benar-benar dia bisa as a business itu profitable, benar-benar bisa menguntungkan untuk industri yang existing, yang angkat industri existing, itu yang perlu kita ikutin. Makanya saya nggak terlalu banyak ngikut di situ terus terang. Oke. Jadi yang saya tadi coba tangkap adalah kalau dari Pak Parahita sendiri tidak resisten ya terhadap
perkembangan bisnis-bisnis teknologi ataupun bank digital ya, cuman mungkin timingnya ya Pak ya. Oke, nah sekarang mungkin saya pengen tanya terkait ini ngomongin soal current update market saat ini nih Pak Rahita. Bagaimana Bapak melihat kondisi makroekonomi ke depan Indonesia mungkin lebih spesifiknya dan pengaruh terhadap pasar saham akan seperti apa Pak? Terus terang kalau untuk keputusan investasi saya memang saya nggak terlalu lihat itu ya, karena saya bottom up memang ya. Cuman kalau buat mengamati aja ya boleh lah ya. Artinya kalau kita lihat memang saya lebih concern memang untuk inflasi ini memang Indonesia kayaknya agak telat gitu ya. Setelah US yang gila-gilaan, tapi sebenarnya kalau kita di sehari-hari ya kita udah bisa merasakan ya. Kayak kemarin saya even makan cuman kayak biasa itu, makan pinggir jalan biasa itu pun itu sudah mahal gitu. Mulai naik juga ya Pak ya. Ini kok kayak harga mall zaman dulu. Karena kerasa kayak gitu ya. Artinya wah ini udah mahal nih memang. Artinya memang inflasi sebenarnya sudah lumayan tinggi. Ya yang pasti memang kalau buat iklim di bisnis memang ya pasti tertekan ya. Kecuali kalau saham-saham yang komoditas gitu ya. Memang karena memang kali ini kan memang inflasinya dia lebih ke cost push. Bukan demand pull. Betul. Jadi memang itu yang mau nggak mau ya memang harga komoditasnya harus turun. Kalau memang inflasinya terkendali agak susah juga ya, karena kalau pakai moneter juga policy-nya memang monetary policy ya gimana wong kalau itu penyebabnya bukan demand pull, pakai monetary policy agak susah juga menurut saya ya, agak susah juga ya. Jadi mengendalikan harga komoditas ini yang kan supply chain-nya segala macam itu kan memang lagi berantakan sejak pandemi ini kan perlahan-lahan mulai pulih, tapi kalau saya lihat sih ya lama-lama nanti akan normal juga sih ya, namanya siklus juga kayak gitu ya, cuma memang butuh waktu. Mungkin kalau kita bisa cari-cari bisnis yang memang yang bagus, harganya lumayan murah juga gitu, ini kesempatan sih. Oke. Dan itu nggak sering juga terjadi kalau seandainya kejadian gitu ya. Kayak kemarin beberapa bulan yang lalu kan sempat anjlok banget itu kan ya, waktu itu ya, yang waktu lagi tensinya perang lagi tinggi gitu ya. Ya itu lumayan bisa nyicil dikit-dikit gitu ya, yang atau mungkin bisa switch ya, artinya memang kayaknya porto kemarin terlalu heavy, misalkan saham-saham yang diuntungkan oleh pandemi kan teman-teman ada yang gitu kan, yang kemarin oh ya mungkin bisa switch sih sekarang nih ke saham-saham yang lain yang benar-benar dia untuk long term bagus gitu ya, cuman lagi kurang bagus karena inflasi, karena macam-macam. Coba di switch ke situ, itu kesempatan juga sih sebenarnya. Oke. Nah kalau menurut Pak Rahita sendiri, ini kemarin juga belum lama ini kan kalau nggak salah Bu Sri Mulyani juga bilang komoditi boom mungkin akan berakhir di 2023. Nah kalau menurut Pak Rahita sendiri gimana nih Pak dengan komoditi boom ini Pak? Kalau saya lihat ya, namanya sekarang harga komoditas itu udah sampai ke level yang kita belum lihat sebelumnya ya, harga sampai coal sampai 400 Iya, belum pernah, ini baru pertama kali ya. Itu yang saya kepikiran sebenarnya itu tekanannya ke negara-negara impor itu kan besar sekali. Kalau buat Indonesia mungkin ada untungnya juga karena eksportir gitu ya. Untuk ke harga segitu dapat, tapi untuk yang importir namanya ya kita kan nggak bisa menang terus sendirian, menang sendirian tuh nggak mungkin bisa gitu katakan Indonesia, karena nanti kita juga harus impor barang dari mereka yang udah naik. Karena mereka butuh coal, mereka produksinya terus ekonomi turun, kembali ke kita impor barangnya lebih mahal juga. Lama-lama ya nggak ada diuntungkan juga. Jadi menurut saya ya artinya tekanan ke ekonomi itu bisa berkurang gitu ya. Kalau memang Bu Sri Mulyani bilang tahun 2023, saya juga nggak berani untuk forecast sih sampai kayak gitu ya. Saya nggak punya kemampuan seperti itu ya, maksudnya kalau saya sendiri. Tapi ya kalau memang bisa mengurangi tekanan, saya lebih concern ke tekanan ke ekonomi kita juga, itu ya senang juga sih karena saya udah lihat di banyak orang yang udah kesulitan gitu ya untuk even kepikiran BBM ini udah mahal sekali gitu ya sekarang gitu ya, atau harga makanan segala macam bahan pangan itu udah lumayan kerasa lah gitu ya. Di mana-mana kalau saya ketemu orang pasti ngomongnya sama gitu ya. Ya ini memang mau nggak mau harus dipecahkan. Berat itu memang. Saya concernnya lebih ke situ sih. I see. Bukan ke investasi saya gimana gitu ya. Lebih ke real life itu di orang-orang itu kasihan juga ya. Oke, jadi kalau buat investasi ya sebenarnya ya nggak terlalu big deal juga ya Pak. Ya kan gitu. Itu kan cuman ya ria gitu ya. Iya, ria kecil lah ya. Gitu. Oke. Pak,
Ini mungkin pertanyaan yang saya pengen tanya juga nih Pak, dan tadi baru kepikiran. Boleh nggak Pak di-share ke teman-teman di sini mungkin beberapa success story yang pernah Pak Parahita, kan udah 17 tahun juga di pasar modal, beberapa success story yang mungkin bisa di-sharing ke teman-teman, dan sebaliknya juga mungkin kalau ada beberapa pengalaman cut loss dan mungkin lesson learn-nya Pak. Kalau success story ya memang, kalau saya kan kadang-kadang hitung-hitung ya selama 17 tahun ini ya, saya nggak bisa lihat dari saham individual gitu ya. Artinya karena seperti saya bilang tadi, saya tuh pengennya jangka panjang, tapi sering sekali kondisi bisnisnya memang nggak memungkinkan saya untuk pegang untuk long term gitu kan. Kadang mungkin setahun atau 2 tahun 3 tahun itu udah lepas gitu kan ada. Cekernya mungkin bisa di 25% gitu ya. Itu saya happy banget itu terang aja setelah saya cek gitu ya. Itu 25% selama 17 tahun. Tapi saya waktu itu memang dari modal yang kecil sekali sih, memang dari awal-awal memang benar-benar dari gaji saya sisihkan gitu ya untuk investasi, tapi terus ya saya berusaha untuk konsisten sampai sekarang gitu ya. Dan itu yang happy-nya. Jadi mungkin ada beberapa, jadi kalau bisa dibilang tidak ada saham yang sangat dominan yang nyumbang ke return segitu gitu ya. I see. Karena saya mungkin kadang punya 6 atau 7 atau bisa 10 sih gitu ya. Ya mungkin rata-rata ya naiknya paling setahun ya cuman berapa ya? 20, 25, 30% gitu ya. Enggak jarang saya punya yang spektakuler banget gitu, jarang banget. Yang Pak Parahita lihat adalah ke CAGR secara portfolio value-nya ya Pak ya. Terus kalau yang masalah yang cut loss ya, mungkin ya failure gitu, mistake yang pernah saya bikin itu, saya 2008 saya ingat banget. Saya salah satu satu perusahaan otomotif gede lah ya, pasti tahu semua apa ya. Saya pegang waktu itu. Waktu itu kan aturan ARB itu kan masih berapa ya? Masih simetris. Simetrisnya 20% berapa gitu ya. Itu saya karena waktu itu ya masih belum yang benar-benar masih belum banyak pengalaman ya waktu itu ya, baru invest 4 tahun waktu itu, 4 tahun 5 tahun waktu itu. Pagi-pagi itu saya lihat itu harga itu benar-benar ARB bener di 24% minus. Karena kinerjanya atau karena sentimennya waktu itu yang 2008. 2008. Ya. Nah itu emosi yang main akhirnya. Itu pelajaran berharga banget. Jadi saya emosi, waduh kaget. Wah habis nih kalau saya kayak gini, langsung saya jual. Dan konyolnya kayaknya recover berapa setengah jam kemudian. Hanya hitungan menit. Itu konyol banget itu, saya itu ngerasa aduh bodoh banget kayaknya ya gitu akhirnya. Emosi, artinya pelajaran pertama jangan dipengaruhi oleh emosi waktu investasi. Jadi benar-benar kita harus clear mikir itu. Yang kedua itu jangan over optimistic. Artinya ada saya yang ikutin growth-nya terus ya, ada satu perusahaan gitu ya. Saya senang banget, dia plan-nya jelas, dia apa gitu ya. Terus pada sampai satu titik kok kayaknya ada yang aneh gitu. Dia plan-nya banyak, bagus. Financing-nya gimana? Pembiayaannya. Iya, pembiayaannya gimana? Dia tuh sekarang punya cash segini, asetnya nilainya segini. Dia punya target sampai katakan berapa ratus outlet itu dalam 2 tahun itu. Terus dia dapat modalnya dari mana? Sementara DER-nya itu, debt equity ratio-nya udah lumayan tinggi, ini plafonnya udah mulai mentok ini. Right issue. Beneran, setelah itu right issue. Saya ikutin. Masalahnya kok marginnya tambah lama tambah turun. Kayaknya ya dia ambisinya gede tapi istilahnya gimana ya? Ya memang powernya kurang gitu. Kalau saya pikir gitu, terlalu cepat, terlalu ambisius waktu itu. Wah, nggak kerasa banget nih Pak. Mungkin udah banyak banget yang udah di-sharingkan sama Pak Parahita. Mungkin terakhir dari Pak Parahita ada mungkin kayak closing statement atau pesan-pesan nggak Pak? Mungkin buat teman-teman investor yang di rumah Pak, silakan. Mungkin kalau buat teman-teman yang masih baru ya, memang yang saya selalu perhatikan sekarang itu banyak yang sangat memperhatikan market gitu ya. Kalau saya mungkin kayaknya udah lama ya, mungkin sama Pak Rifan juga udah lama. Artinya memang kehidupan itu nggak cuma tentang investasi, tentang trading gitu istilahnya. Jadi memang kita harus nyayangin kesehatan mental kita juga. Kalau market turun, kita stres, maki-maki segala macam, ya itu kalau awal-awal mungkin itu fase yang harus dilalui ya. Tapi ya pesan saya, ingat, kesehatan mental itu nomor 1. Kalau kita nggak bisa
mikir dengan jernih investasi, kalaupun ada yang trading juga itu nggak akan bagus juga hasilnya. Itu sih kalau saya lihat. Oke, nah teman-teman ya tetap perhatikan juga kesehatan mental dalam investasi. Jadi tetap jaga psikologis ya Psikologis, Pak ya. secara psikologis harus tetap stabil. Oke, nah itu buat teman-teman di rumah. Oke, Pak Raita, kalau misalkan teman-teman ada yang mungkin mau keep kontak dengan Pak Raita, mungkin bisa mampir ke mana Pak? Nah, bisa ke akun Instagram saya banyak sharing di sana di investasi jalanan ya. Oke, Kan ya. teman-teman juga. Thank you banget Ya, Pak sama-sama, Raita Pak Rifan. sudah berkenan sharing ke teman-teman di sini. Saya yakin pengalaman 17 tahun ini sesuatu yang sangat berharga juga. Oke, sekali lagi thank you Pak Raita untuk sama-sama, waktunya. Pak Sampai Rifan. bertemu di lain kesempatan. Thank you Pak. Iya, Pak. Sampai jumpa semuanya.